NU sangat mengkhawatirkan jika terus ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Nahdlatul Ulama atau NU ini memang sangat mengkhawatirkan bagi kelompok radikal, kelompok organisasi atau gerakan-gerakan intoleran atau gerakan radikalisme, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang dia bersifat transnasional, yang itu kelompok-kelompok radikal itu bersumber dari luar. Ya, kita tahu Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Ya, organisasi Nahdlatul Ulama alhamdulillah sudah mencapai 1 abad. Ya, lahir pada tahun 1926 atau tahun hijriahnya adalah 1434 Hijriah, dan sekarang sudah sampai 1444 Hijriah. Ya, kurang lebih sudah 1 abad atau 100 tahun Nahdlatul Ulama memberikan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia dan tentunya untuk masyarakat dunia. Ya, jadi peran Nahdlatul Ulama bukan hanya untuk level nasional, tapi juga level internasional, yaitu dunia global. Ya, begitu luar biasanya Nahdlatul Ulama memberikan manfaat bagi masyarakat dunia. Ini selaras dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana misinya adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Jadi Nahdlatul Ulama sangat mengkhawatirkan bagi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok biang terorisme yang akan tumbuh di Indonesia. Karena selagi ada Nahdlatul Ulama, maka organisasi radikal tidak akan bisa tumbuh, pasti akan ditumpas oleh Nahdlatul Ulama. Itulah penyebabnya mengapa Nahdlatul Ulama sangat mengkhawatirkan bagi gerakan-gerakan radikalisme. Ini sudah terbukti dengan banyaknya kelompok-kelompok atau organisasi yang mencoba ingin menghancurkan NKRI, ingin merusak NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu dalam bentuk ya mengganti ideologi Pancasila maupun ingin mengganti ajaran keagamaan mayoritas yang ada di Indonesia, di mana kita tahu ajaran keagamaan di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada upaya-upaya atau gerakan-gerakan kelompok asing yang juga mengatasnamakan Islam ingin mengganti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah yang lainnya. Misalnya yaitu faham salafisme atau wahabisme. Ya, betapa ideologi ini mencoba untuk bagaimana menjebol akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam propaganda. Ya, baik itu melalui website, melalui channel YouTube, melalui situs-situs atau melalui video atau media televisi untuk merusak akidah umat Islam mayoritas di Indonesia, yaitu akidah Aswaja dengan akidah Salafi Wahabi. Ya, apapun upaya yang dilakukan oleh kelompok radikalisme seperti salafisme, wahabisme, tentu selagi ada Nahdlatul Ulama, maka gerakan-gerakan itu tidak akan bisa tumbuh. Ya, maka alhamdulillah adanya Nahdlatul Ulama itu rahmat bagi bangsa Indonesia dan tentunya rahmat bagi semesta alam. Ya, tentunya 1 abad itu sebuah perjalanan yang panjang, di mana lika-liku perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama banyak kelompok-kelompok yang ingin merusak, ingin menumpas Nahdlatul Ulama. Banyak para pembenci yang memusuhi, menghina, mencaci maki organisasi Nahdlatul Ulama, termasuk kepada tokoh-tokohnya, dan alhamdulillah kelompok itu semuanya tumbang. Ya, jadi di Indonesia selagi ada Nahdlatul Ulama, maka paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap menjadi mayoritas di Indonesia. Ya, akidah yang benar-benar lurus, akidah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wassalam. Di mana ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu dalam bidang akidah mengikuti akidah atau teologi dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, di mana akidah yang lurus, yang berfaham bahwasanya Allah ada, tidak berbentuk, tidak berjisim, Allah wujud tanpa tempat, tanpa arah. Ya, jadi akidah ini adalah akidah yang menjadi mayoritas masyarakat muslim di berbagai macam belahan dunia. Atau disebut dengan Sawadul A'zam, yaitu kelompok mayoritas umat Islam. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ala ummati dolalah. Ya. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Jika kamu lihat berbagai macam perpecahan, berbagai macam kerusakan, perselisihan, masuklah kamu semua ke dalam kelompok golongan mayoritas umat Islam, yaitu golongan Sunni atau golongan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana akidahnya yang disebut dengan aswaja. Akidah Sunni atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memakai akidah atau teologi yang digagas atau yang dilestarikan oleh dua teolog besar Sunni, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah di mana berpegang teguh kepada 4 mazhab fikih atau mazhabul arba'ah, di mana salah satunya Nahdlatul Ulama adalah memakai mazhab Syafi'i dalam mengamalkan ibadah atau ritual keagamaan. Ya, dalam 4 mazhab yang diakui atau diakomodasi oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang disebut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang dalam ajaran keagamaannya yaitu mengakomodasi ajaran tasawuf, tidak anti dengan tasawuf, tidak mengharamkan tasawuf, karena tasawuf adalah sebuah metode bagaimana penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas, bagaimana antara lahir dan batin kita selaras seimbang. Jadi beragama bukan hanya dalam bentuk akal, tapi juga dalam bentuk rohani, ya, sehingga membekas dan menghasilkan yaitu akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Jadi yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bertasawuf atau menerima tasawuf atau menghormati faham thariqah kaum sufi. Ya, di mana tasawufnya yang digagas oleh Imam Al-Ghazali atau Abu Junaid Al-Baghdadi, dan tasawuf lain yang muktabar, yang selaras antara syariat, hakikat dan ma'rifat. Tasawuf yang menyeimbangkan antara urusan dunia dan ukhrawi atau urusan akhirat. Tasawuf yang dimana menyeimbangkan antara akal dan nas atau wahyu, yaitu tasawuf yang lurus, yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi itu selagi ada eksis Nahdlatul Ulama di muka bumi ini di Indonesia, maka tentu paham-paham yang sesat, paham-paham menyimpang seperti paham As-Salafi Wahabi tidak akan bisa berkembang. Ya, tetap kita yakin sebagaimana janji Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah aswaja, akidah Asy'ari dan Maturidi akan menjadi mayoritas umat Islam. Maka jangan menyempal, jangan keluar dari akidah Asy'ari dan Maturidi. Ya, jadi alhamdulillah adanya paham keagamaan, yaitu paham yang moderat, Islam yang damai, yang rahmatan lil alamin, karena dijaga, dikawangi oleh Nahdlatul Ulama. Tanpa ada Nahdlatul Ulama, maka tentu paham aswaja, paham keagamaan di Indonesia, paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah tumbang dari dulu. Diserang berbagai macam paham-paham keagamaan Islam yang lainnya, yang itu bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang ekstrim, yang radikal, yang tentunya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Ya, kita tahu kenapa di Timur Tengah perang saudara, berbagai macam aliran. Ya, padahal mereka sama-sama Muslim. Bahkan dulunya di Makkah, Madinah atau di Hijaz, ini pahamnya adalah Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama seperti pahamnya kita umat Islam yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Tapi berhubung di sana di Hijaz, di Makkah dan Madinah tidak ada organisasi pemersatu, tidak ada organisasi moderat yang bisa menyatukan dari berbagai macam elemen, berbagai macam unsur, berbagai macam aliran keagamaan, tidak ada penengahnya, tidak ada penjaganya, maka walhasil paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah berabad-abad lamanya yang diwariskan oleh ajaran Rasulullah Muhammad SAW kemudian tumbang, ya, diserbu oleh paham Salafi Wahabi yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang bersekutu dengan Ibnu Saud sehingga mendirikan negara yang bernama negara Arab Saudi karena digagas oleh Ibnu Saud atau As-Saudiyah. Makanya namanya disebut dengan negara Arab Saudi karena pendirinya adalah Ibnu Saud yang telah sukses menumbangkan dari faham keagamaan, yaitu faham Aswaja di bawah naungan dulunya yaitu Turki Utsmani. Nah, itu sayangnya faham Aswaja yang begitu lama berkembang di Hijaz, Mekah, Madinah kemudian tumbang karena tidak ada organisasi pemersatu, tidak ada organisasi semacam Nahdlatul Ulama. Nah, alhamdulillah dengan adanya Nahdlatul Ulama bisa mewarisi, menjaga amaliyah Aswaja, amaliyah ulama salafus saleh yang sudah diwariskan kepada kita semuanya turun-temurun dan tentunya tidak akan musnah, tidak akan sirna di muka bumi. Walaupun berbagai macam aliran yang sesat, menyimpang itu mengeroyok Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang direstui oleh Rasulullah Muhammad SAW dan tentunya mendapat ridho dari Allah karena didirikan oleh para aulia, para wali. Ya, kekasih Allah tentu tidak akan hilang, tidak akan binasa. Ya, dijaga oleh wali Allah dan juga didirikan oleh wali Allah. Dan sampai sekarang tetap bersama dengan wali Allah para ulama yang soleh, ulama yang ilmunya luar biasa, yang Nahdlatul Ulama digagas atau didirikan, diprakarsai oleh Syekhana Khalil Bangkalan Madura, kemudian ditindaklanjuti oleh ulama-ulama hebat yang mereka mengenyam pendidikan atau ilmu di Hijaz, di Mekah, Madinah, yaitu diketuai atau sebagai Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, bersama dengan Mbah Bisri Samsuri, kemudian dengan Mbah Wahab Hasbullah, kemudian juga Raden Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya yang juga luar biasa hebat, yang berkarya, ya, memajukan bangsa dengan berbagai macam sumbangsih yang luar biasa, baik itu bidang keagamaan dengan menciptakan banyak sekali pondok pesantren, ribuan jumlahnya, bidang sosial, bidang pendidikan, ya, berbagai macam mendidik, memajukan bangsa, termasuk pendidikan dan kesejahteraan. Dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama semakin kuat, semakin dikdaya, ya, dengan adanya satu abad ini, ya, 100 tahun, ya, alhamdulillah Nahdlatul Ulama bisa merawat jagat, membangun peradaban yang luar biasa, peradaban di muka bumi ini. Sentralnya atau pusatnya, porosnya adalah Nahdlatul Ulama. Maka wajar ulama dari berbagai macam belahan dunia sering datang, sering berkumpul di Indonesia. Ada apa di Indonesia? Karena ada Nahdlatul Ulama, menyatukan dari berbagai macam ulama di berbagai macam negara. Mereka sering kumpul musyawarah, ya, menyatukan persatuan umat dari berbagai macam elemen, ya, menghindarkan dari berbagai macam perpecahan, menghindarkan dari berbagai macam ajaran-ajaran ekstrim atau ajaran tasyaddud yang merusak kemurnian Islam. Ya, ajaran-ajaran radikal walaupun dia mengatasnamakan Islam, tentu itu bertentangan atau bertolak belakang dengan ajaran yang
apa dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu jadi Nahdlatul Ulama adalah mewarisi dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tugasnya menjaga akidah aswaja di muka bumi ini tidak sirna, tidak hilang. Walaupun berbagai macam kelompok yang mereka berupaya untuk menumbangkan Nahdlatul Ulama, tapi tidak akan pernah bisa. Ya, itu makanya sangat mengkhawatirkan bagi kelompok-kelompok radikal jika Nahdlatul Ulama terus ada di Indonesia.